Jemaat, teman-teman sekalian, dimanapun teman-teman berada, senang sekali kami bisa berkumpul kembali dengan teman-teman untuk berfellowship, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun memang kondisi tidak memungkinkan untuk kita bertemu secara offline, tapi saya percaya bahwa hadirat Tuhan tidak terbatas, bahwa teman-teman juga dapat merasakan hadirat Tuhan dimanapun teman-teman berada. Yuk, mari kita siapkan hati kita. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan atas segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Mungkin apa yang kami alami akhir-akhir ini memang bukan kondisi yang mudah bagi kami Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Engkau adalah Allah yang selalu menyertai kami dalam kondisi dan situasi apapun. Ini kami Bapa, kami membawa seluruh kehidupan dan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia.
Bapak Ibu, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengar isi hati Tuhan yang akan disampaikan lewat firman kali ini. Bapa, hanya Engkau Tuhan yang paling mengenal isi hati kami. Hanya Engkau saja Tuhan yang paling tahu Tuhan kehidupan kami. Tidak peduli Tuhan masa lalu kami, tidak peduli apapun yang sudah kami lalui. Kami hanya percaya Tuhan pada rancangan yang sudah Engkau tetapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Siapapun Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya pada rancangan-Mu bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Oh. Bapa, Engkau mengenalku siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya pada rancangan-Mu bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kini aku percaya pada rancangan-Mu bagiku. Kuasa-Mu
serah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku mau setia. Shalom, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, anggota Persekutuan Doa Kanaan. Berjumpa dengan saya, Pendeta Salmon Mesti. Saya melayani di Rembang, Jawa Tengah, di salah satu denominasi gereja. Dan saya sudah berkeluarga, anak satu, usia 16 ya, usia 16. Terima kasih buat kepercayaan dan kesempatan yang diberikan untuk melayani Persekutuan Doa Kanaan ini dengan firman Tuhan. Doa kami dari tempat ini, Bapak Ibu dimanapun berada, selalu dalam perlindungan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan menyertai kita semua. Mari kita buka firman Tuhan kita yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang pertama. Injil Yohanes pasal 18 ayat pertama. Saya baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada satu taman, dan Yesus masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini peristiwa di mana saat-saat Yesus akan ditangkap. Nah, menjelang Yesus ditangkap, Yesus pergi bersama dengan murid-muridnya, dan kalimat itu diulangi sampai 2 kali di ayat pertama, bersama-sama dengan murid-muridnya. Kemudian di bagian akhir juga kita lihat bersama-sama dengan murid-muridnya. Yesus berjalan bersama-sama dengan murid-muridnya. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kemana Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya? Nah, di ayat ini kita tahu jawabannya. Ada 2 tempat, 2 lokasi di mana Yesus mengajak murid-muridnya berjalan bersama-sama dengan Dia. Yang pertama, Yesus mengajak murid-muridnya berjalan menyeberangi sungai Kidron. Kemudian yang kedua, Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya masuk ke Taman Getsemani. Jadi ada 2 lokasi. Ini Yesus ngajak murid-muridnya berjalan bersama-sama dengan Dia. Kemana? Yang pertama, menyeberangi sungai Kidron. Kemudian yang kedua, masuk ke Taman Getsemani. Nah, kalau kita lihat, kenapa Yesus mengajak murid-muridnya
masuk kepada dua pengalaman ini. Kesimpulan saya, Yesus kenapa mengajak murid-muridnya kepada kedua pengalaman ini? Karena Yesus ingin tahu mana murid yang sejati dan mana murid yang tidak sejati. Mana murid yang sungguh-sungguh mengikut Dia dan mana murid yang tidak sungguh-sungguh mengikut Dia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mau tidak mau, suka tidak suka, Tuhan akan bawa kita kepada dua pengalaman ini juga, yaitu menyeberangi sungai Kidron yang pertama, yang kedua masuk ke Taman Getsemani. Supaya apa? Supaya Tuhan menjumpai kita. Kita ini murid-murid sejatinya tidak. Kita ini pengikut Yesus yang sejati tidak. Kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan atau tidak? Nah, pasti Tuhan akan bawa kepada kedua pengalaman ini. Nah, mari pada pemberitaan firman Tuhan ini kita ingin lihat apa sih yang dimaksud dengan pengalaman menyeberang sungai Kidron. Kemudian yang kedua, apa sih yang dimaksud masuk ke Taman Getsemani? Kok bisa-bisanya dua pengalaman ini bisa membuktikan mana murid yang sejati dan mana murid yang tidak sejati. Nah, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama kita bahas berkaitan dengan sungai Kidron. Saudara, kalau saudara lihat peta di Israel, maka kita akan menjumpai yang namanya sungai Kidron ini. Sungai Kidron ini terletak di satu lembah yang curam, dan lembah itu juga namanya lembah Kidron, dan diapit oleh dua bukit, ya, diapit oleh dua bukit. Bukit yang pertama namanya Bukit Muria, bukit yang satunya adalah Bukit Zaitun, ya, diapit dua bukit. Nah, kalau saudara ingat peristiwa ketika Tuhan menyuruh Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban kepada Tuhan. Nah, itu peristiwa terjadi di Gunung Muria. Ya, kalau saudara ingat itu. Jadi ini sebenarnya suatu tempat yang sudah tidak asing lagi bagi orang-orang Yahudi, bagi orang-orang Israel. Nah, pada waktu itu kalau orang Israel, saudara yang dikasih Tuhan, dari Yerusalem mau ke Taman Getsemani, maka dia harus melewatin ini. Dia akan turun lembah dari Gunung Muria, Bukit Muria, dia akan turun melewati lembah Kidron, seberangi sungai Kidron, kemudian naik ke Bukit Zaitun. Nah, di sanalah Taman Getsemani. Jadi di atasnya Gunung Muria ini ada Yerusalem, ada Bait Allah. Ya, di situ juga ada Bait Allah. Sedangkan di atas Bukit Zaitun itu ada Taman Getsemani. Jadi kalau orang Yahudi pada zaman Yesus dari Yerusalem mau ke Taman Getsemani, tidak ada jalan lain. Mereka harus lewati, turunin lembah Kidron, kemudian seberangi sungai Kidron, naik lagi ke Bukit Zaitun, dan di sanalah mereka akan sampai ke Taman Getsemani. Sebaliknya, kalau mereka dari Taman Getsemani mau menuju ke Yerusalem, mereka juga tidak ada jalan lain. Mereka harus turun, lewati lembah Kidron, seberangi sungai Kidron, kemudian naik ke Bukit Muria, dan sampailah mereka di Yerusalem. Jadi ini jalan satu-satunya, tidak ada jalan lain. Nah, apa kemudian kaitannya dengan kita dan juga pengikut Yesus atau murid Yesus yang sejati? Nah, mari kita lihat definisi dari kata Kidron. Kidron ini dalam bahasa Ibraninya ya Kidron, ya, menggunakan huruf Ki tentunya. Nah, saudara, artinya apa? Artinya Kidron itu dalam bahasa Inggris obscure, yang mempunyai pengertian tidak jelas, punya pengertian samar-samar, kabur. Ya, itu Kidron. Nah, saudara, Tuhan kadangkala atau seringkali izinkan
kita ini lewati satu pengalaman sepertinya kita sedang menyeberang Sungai Kidron. Segala sesuatunya samar-samar. Segala sesuatunya serba tidak jelas. Segala sesuatunya kabur. Ya. Apalagi saat-saat ini bangsa ini bahkan di seluruh dunia hampir semua negara mengalami yang namanya pandemik COVID-19. Nah, kita tahu akibatnya tadinya berawal hanya akibat kesehatan saja, berbicara tentang kesehatan saja, tetapi rupa-rupanya ini berdampak ke seluruh aspek, termasuk aspek ekonomi terutama. Dan semua bangsa kena. Sri Mulyani mengumumkan bahwa ekonomi kita minus 5% kalau saya tidak salah, karena saya bukan pakar ekonomi, Bapak Ibu yang lebih berhubungan dengan ekonomi. Bapak Presiden kita bilang bahwa negara kita diambang resesi, krisis ekonomi. Kita tahu negara tetangga kita Singapura itu sudah mengumumkan bahwa mereka resesi ekonomi. Kemudian Korea Selatan sudah juga mengumumkan mereka resesi ekonomi. Jadi kita tidak tahu apa yang terjadi dengan bangsa ini. Kita lihat kemarin lockdown 2 bulan atau 3 bulan kurang lebih, ada banyak perusahaan yang mem-PHK karyawan-karyawannya. Bahkan bukan hanya mem-PHK, perusahaan pun banyak yang tutup, bangkrut, tidak jalan, tidak beroperasi lagi. Kenapa? Karena mereka mengalami kerugian yang besar akibat peristiwa ini. Nah, suka tidak suka ini berdampak juga bagi kita, mungkin yang bekerja di tempat Bapak Ibu bekerja. Kita mungkin menghadapi situasi sepertinya kita sedang menyeberangi Sungai Kidron. Kita nggak jelas, kabur, samar-samar. Ini gimana pekerjaan saya ke depan? Apakah sudah ada jaminan dari pimpinan perusahaan dan sebagainya? Kemudian kita juga nggak jelas gimana kehidupan ekonomi keluarga kita. Gimana nanti masa depan anak-anak saya, sekolah anak-anak saya, kuliah anak-anak saya, dan sebagainya. Dan semuanya serba kabur, semua tidak ada yang berani memberikan jaminan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja dan sebagainya. Dan inilah yang namanya pengalaman menyeberang Sungai Kidron. Semuanya kabur, semuanya serba tidak jelas, semuanya samar-samar, tidak kelihatan dengan jelas, kabur. Nah, coba lihat, bandingkan ya. Ketika ada tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami pengalaman seperti ini, membuktikan mana yang sejati dan mana yang tidak sejati. Nah, kita lihat, coba di dalam 2 Samuel pasal 18. 2 Samuel pasal 18, saudara nanti boleh baca di rumah secara keseluruhan. Itu ayat 1 ya sampai ayat yang ke 17 atau 18, satu peristiwa, satu perikop tentang Absalom yang memberontak kepada Daud. Tetapi kita tidak baca itu. Coba lihat di dalam 2 Samuel pasal 15. 2 Samuel pasal 15. Saya baca ayat yang ke-13. Lalu datanglah seorang mengabarkan kepada Daud, katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Ya, hati orang Israel. Nah, Daud kan tidak tahu mana yang condong, mana yang enggak. Nah, kemudian sudah lihat di ayat yang ke-23, seluruh negeri menangis dengan suara keras ketika seluruh rakyat berjalan lewat. Nah, Raja Daud, ini yang dimaksud, menyeberangi Sungai Kidron. Dan seluruh rakyat berjalan ke arah padang gurun. Ya, diikuti seluruh rakyat. Nah, kemudian loncat di ayat 30. Daud setelah menyeberangi Sungai Kidron, dia mendaki Bukit Zaitun.
seperti di Yohanes pasal 18 tadi kan. Nah, mendaki Bukit Zaitun sambil menangis, kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia masing-masing berselubung kepalanya dan mereka mendaki sambil menangis. Nah, perhatikan ayat 31. Ketika kepada Daud, ketika setelah menyeberangi sungai Kidron, naik ke Bukit Zaitun. Nah, setelah ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom, ya, Ahitofel. Maka berkatalah Daud, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu, ya Tuhan. Jadi setelah Daud menyeberangi sungai Kidron, Daud naik ke Bukit Zaitun. Kemudian dengarlah kabar dia bahwa Ahitofel itu sudah bersepakat dengan Absalom. Nah, siapa Ahitofel? Ahitofel ini bukan orang luar bagi Daud. Ini bukan orang asing dan juga ini bukan orang sembarangan, ya. Ini orang dalamnya Daud. Ini orang kepercayaannya Daud. Ini penasehatnya Daud. Ada apa-apa Daud tanya sama Absalom. Kalau minta pendapat dan sebagainya, Daud pasti mintanya sama Ahitofel karena dia penasehatnya. Jadi ini bukan orang luar, ini bukan orang sembarangan, ini orang dalamnya Daud, orang kepercayaannya Daud. Tetapi lewat pengalaman sungai Kidron, Daud jadi ngerti. Daud jadi tahu bahwa ternyata Ahitofel yang orang kepercayaannya dia, tangan kanannya dia, penasehatnya raja, ternyata mengkhianati Daud. Hatinya sudah berpaut kepada Absalom, anaknya yang memberontak kepada Daud. Mungkin saudara yang dikasih Tuhan, Ahitofel merasa, aduh, ini Daud ini kelihatannya tidak ada harapan, kabur, tidak jelas, gimana ini kerajaan mau dibawa kemana dan sebagainya. Dan dia lihat Absalom lebih muda, lebih energik, lebih bertenaga, lebih fresh, pikirannya mungkin lebih maju dan sebagainya. Ini kelihatannya jelas, ini kelihatannya punya harapan, ini kelihatannya tidak samar-samar. Kalau Daud, wah samar-samar. Nah, akhirnya karena pengalaman menyeberang sungai Kidron ini, Ahitofel dia mengkhianati Daud. Hatinya Alkitab mencatat bahwa Absalom ya Ahitofel ini bersepakat dengan Absalom. Jadi sudah tidak berpaut lagi kepada Daud. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan ketika Tuhan izinkan kita mengalami pengalaman menyeberang sungai Kidron, punya pengalaman yang tidak jelas, punya pengalaman yang kabur, samar-samar ini gimana usaha saya, pekerjaan saya ke depan, ini gimana rumah tangga saya, keluarga saya, anak-anak saya, kuliah anak-anak saya dan sebagainya, serba tidak jelas, serba kabur dan sebagainya. Nah, di situ kelihatan mana pengikut Kristus yang sejati dan mana pengikut Kristus yang tidak sejati. Mana murid Tuhan yang sejati dan mana murid Tuhan yang tidak sejati. Mana murid Tuhan yang sungguh-sungguh mengikut dia dan mana murid Tuhan yang tidak sungguh-sungguh mengikut dia. Jadi saudara kasih Tuhan, kita lihat Ahitofel, dia tinggalkan Daud. Nah, ada banyak anak-anak Tuhan ketika mengalami pengalaman ini, banyak yang mereka lakukan adalah tinggalkan Tuhan. Mereka tinggalkan pelayanan mungkin. Karena mereka berpikir, aduh nggak jelas di sini, ini kabur, samar-samar dan sebagainya. Kita tidak aktif lagi melayani Tuhan, kita tidak ibadah lagi kepada Tuhan, kita tinggalkan Tuhan dan beralih kepada siapa yang bisa tolong saya, siapa yang bisa kasih saya sesuatu yang jelas, sesuatu yang nyata, real dan sebagainya, bukan yang kabur, bukan yang samar-samar. Nah, banyak anak-anak Tuhan yang mengkhianati Tuhannya dalam situasi seperti ini. Saya berdoa, saudara yang dikasih Tuhan, kita, Bapak Ibu, semuanya, saudara,
anggota Persekutuan Doa Kanaan, ketika Tuhan izinkan kita mengalami pengalaman Sungai Kidron, maka Tuhan menjumpai kita bukan seperti Ahitofel yang meninggalkan Daud dan berpaut kepada Absalom, tetapi sebaliknya kita orang-orang yang tetap setia sama Tuhan, tetap sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah, coba lihat perbandingannya ya. Tadi Ahitofel. Sekarang kita lihat Daud sendiri. Daud kan menyeberang Sungai Kidron, ya, kemudian naik ke Bukit Zaitun. Nah, saudara lihat pasal setelahnya ya. Pasal setelahnya yaitu pasal 16. 2 Samuel pasal 16. Saudara boleh baca itu ayat 5 sampai ayat 14. Di situ ada salah seorang yang bernama Simei, keturunan dari Binyamin, dan masih ada hubungan famili dengan Raja Saul. Nah, ketika Daud lewat gitu, Simei ini tidak berhenti mengutuki Daud. Tidak berhenti dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tajam dan sebagainya. Dan bukan hanya mengutuki, Alkitab juga mencatat Simei ini melempari Daud dengan batu. Jadi bukan hanya mengutuki, dilempari dengan batu. Sampai-sampai anak buahnya Daud yang bernama Abisai, itu panglimanya Daud, bukan orang sembarang. Sampai kesal, jengkel, dan minta izin sama Daud untuk membunuh Simei ini, memenggal kepalanya. Tapi kita lihat respon dari Daud. Coba saudara perhatikan di ayat 9. Lalu berkatalah Abisai, anak Seruya, kepada raja, "Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya." Tetapi kata raja, "Apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya? Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud. Siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian?" Saya lihat respon dari Daud. Ketika ada panglimanya minta izin kepada Daud untuk membela Daud, untuk memenggal kepala orang yang sudah mengutuki dan melempari Daud dengan batu, justru Daud marah kepada orang yang membela itu. Marah kepada Abisai. Ya, marah. "Kenapa kamu? Siapa sih kamu? Kok bisa berani berbuat demikian? Siapa tahu Tuhan suruh Simei," kira-kira seperti itu. "Siapa tahu Tuhan suruh Simei untuk mengutus. Siapa yang berani bertanya, mengapa engkau berbuat demikian?" Kan gitu. Jadi sekali lagi arah hatinya Daud terhadap pengalaman-pengalaman yang pahit itu dia arahkan kepada Tuhan. Itu loh hebat itu. Nah, inilah murid yang sejati menurut saya. Inilah pengikut Kristus yang sejati, murid Tuhan yang ngikut Tuhan sungguh-sungguh ya seperti ini. Ketika Daud menyeberang Sungai Kidron, kemudian sampai di Bukit Zaitun, justru yang dialami cacian, makian, kutukan, ya bahkan dilempari dengan batu. Tetapi kita lihat Daud, dia tidak bereaksi negatif. Daud tidak marah, tidak jengkel sama orang itu. Justru Daud ketika mengalami pengalaman itu, dia diam. Ya, arah hatinya dia tujukan hanya kepada Tuhan. Ini bagus, keren sekali. Nah, inilah yang namanya pengikut Kristus yang sejati. Inilah yang namanya murid Yesus yang sejati. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan izinkan kita mengalami pengalaman menyeberang Sungai Kidron, segala sesuatunya serba tidak jelas, samar-samar, gelap, jangan kita seperti Ahitofel yang meninggalkan Tuhan. Kita berpikir, ngikut Tuhan tidak jelas, melayani Tuhan kabur, tidak jelas, samar-samar, ini gimana dan sebagainya, Tuhan mau tolong nggak dan sebagainya, dan kita beralih kepada yang lain. Tetapi mari saudara yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan izinkan kita menyeberang Sungai Kidron, segala sesuatunya serba tidak jelas, hidup kita ke depan tidak jelas, samar-samar dan sebagainya, bahkan ada orang-orang di sekitar kita bukan menopang kita, mensupport kita, justru mencaci maki kita, menjegal kita, menjatuhkan kita, menjelek-jelekan kita. Mari jangan kita bereaksi negatif, jangan kita marah, ya salahkan si A, salahkan si B, salahkan keadaan, salahkan situasi, bahkan kita salahkan Tuhan.
Tetapi sebaliknya, ketika Tuhan izinkan kita mengalami pengalaman seperti ini, kita diam, ya, menunggu pertolongan Tuhan datang dalam hidup kita. Kita tetap setia sama Tuhan, terus melayani Tuhan, tetap di dalam Tuhan, terus berdoa sama Tuhan sambil menunggu pertolongan Tuhan. Kita tidak marah, kita tidak jengkel, kita tidak salahkan si A, si B, salahkan situasi, keadaan, tetapi sebaliknya kita diam dan nunggu pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Itu adalah murid yang sejati. Itulah yang namanya murid Tuhan yang sungguh-sungguh. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mengalami pengalaman itu, mari ya, kita jangan bereaksi negatif, jangan tinggalkan Tuhan, jangan jauh dari Tuhan, tapi sebaliknya kita tetap diam, tetap berdoa sama Tuhan. Gak usah marah, salahkan si A, salahkan si B dan sebagainya, salahkan situasi, salahkan kepala pemerintah kita, salahkan presiden, wakil presiden dan sebagainya. Tetapi mari saudara yang dikasih Tuhan, dalam situasi yang seperti ini, sepertinya kita sedang menyeberangi sungai Kidron, mari yang kita lakukan, diam, bereaksi positif, tunggu pertolongan Tuhan datang dalam hidup kita. Itu adalah murid yang sejati. Yang terakhir, yang kedua, saudara, kembali ke Yohanes pasal 18. Setelah Tuhan Yesus bawa murid-murid berjalan bersama-sama dengan dia melewati satu pengalaman menyeberangi sungai Kidron, maka yang kedua adalah Yesus bawa murid-muridnya berjalan bersama-sama dengan dia masuk ke taman yang kita tahu kalau saudara baca di bawahnya itu adalah Taman Getsemani. Nah, saudara, Getsemani ini bahasa Aram ya, dari bahasa Aram itu Getseme, yang artinya alat pemerasan. Nah, kita ingin tahu pengalaman ini kok bisa membuktikan mana murid Kristus yang sejati dan mana murid Kristus yang tidak sejati. Tadi kita lihat contoh dari Perjanjian Lama. Nah, mari kita lihat contoh sekarang dari Perjanjian Baru. Yudas, ya, salah satu murid Yesus. Tadinya 11 murid yang lain tidak tahu siapa ini Yudas. Mereka kira Yudas ini orang yang baik, murid yang baik, murid yang mengasihi Tuhan. Apalagi dengan beberapa peristiwa, misalnya ketika Yesus diurapi oleh salah seorang perempuan dengan menggunakan minyak yang mahal, minyak narwastu. Kemudian Yudas, dia bereaksi. Dia bilang pemborosan. Ya, lebih baik uangnya itu buat orang-orang miskin, uangnya buat janda-janda miskin, fakir miskin dan sebagainya. Dan murid-murid yang lain mungkin terpukau, wah ini murid Tuhan yang benar ini, seperti ini dan sebagainya. Bahkan sampai peristiwa di Taman Getsemani ketika Yudas mencium Yesus, mungkin murid-murid yang lain mengira, wah ini murid yang mengasihi gurunya, mengasihi Tuhan, mengasihi Yesus dan sebagainya. Tetapi justru lewat pengalaman Getsemani ini semuanya terkuak, semuanya terbongkar. Ternyata Yudas ini bukan murid yang sejati. Ini adalah murid yang mengkhianati Yesus lewat pengalaman Getsemani, Taman Getsemani. Sebaliknya, sudah lihat di Taman Getsemani, kita tahu Yesus di Taman Getsemani dia bergumul, ya, dia berdoa. Bahkan Alkitab mencatat di Injil Lukas pasal 22, Injil Lukas pasal 22 ayat yang ke-44 dikatakan gini, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan, kata anak. Ketika Yesus bergumul berdoa di Taman Getsemani untuk menanggung dosa seluruh umat dunia. Nah, saudara lihat Yesus berdoa sampai peluhnya itu seperti titik-titik darah yang bertetesan. Saking apa? Bahkan akhirnya mencatat dia sangat ketakutan. Itu pengalaman Taman Getsemani itu. Pemerasan, seperti Yesus sedang diperas demikian rupa, ditekan demikian rupa, ya, ditekan demikian rupa. Nah,
Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, sampai tekanan atau ya tekanan yang dialami Yesus sampai membuat pelunya itu keluar seperti titik-titik darah. Ini bukan pengalaman yang mudah memang. Tetapi justru ketika Yesus mengalami pengalaman Getsemani, mengalami pengalaman sepertinya dia sedang diperas sampai pelunya keluar seperti titik-titik darah, yang dilakukan oleh Yesus, saudara lihat di dalam ayat 44 ini, Lukas 22, dikatakan ia makin bersungguh-sungguh berdoa kepada Bapa. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan izinkan kita mengalami pengalaman Getsemani, sepertinya kita mengalami tekanan, mungkin tidak sebesar tekanan yang dialami oleh Yesus. Mungkin hidup kita sepertinya sedang diperas, sepertinya sedang ditekan oleh masalah, oleh persoalan, oleh situasi-situasi yang kita alami akhir-akhir ini. Sepertinya kita sedang ditekan demikian rupa, diperas demikian rupa. Nah, mari kita jangan mengeluh kepada Tuhan, kita jangan menggerutu kepada Tuhan, kita jangan komplain sama Tuhan, marah kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, yang kita kerjakan harusnya kita makin sungguh-sungguh berdoa kepada Bapa kita di surga. Itu adalah murid yang sejati. Itu adalah murid Tuhan yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari lewat pengalaman Getsemani, saya tidak tahu apa yang menekan hidup Bapak Ibu akhir-akhir ini. Mungkin masalah ekonomi, masalah mungkin ada juga dalam keluarga, masalah kesehatan, dan masalah pekerjaan, masa depan. Sepertinya menekan hidupmu, menekan kita, memeras kita, dan sebagainya. Mari jangan kita mengeluh, jangan kita menggerutu kepada Tuhan, ngomel, marah, dan sebagainya. Tetapi mari yang kita lakukan sebagai murid Kristus yang sejati adalah kita makin sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Nah, Pak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan, melalui pesan firman Tuhan pada saat ini, mari ketika Tuhan izinkan kita mengalami dua pengalaman ini. Yang pertama, pengalaman menyeberang sungai Kidron. Jangan kita marah. Bahkan mungkin ada orang mencaci maki kita. Jangan kita marah. Jangan kita bereaksi negatif. Tetapi diam aja. Tunggu pertolongan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah hidup kita. Mungkin juga yang pengalaman yang kedua, kita mengalami pengalaman Getsemani. Sepertinya hidup kita ditekan terus, ditekan oleh situasi, ditekan oleh keadaan, ditekan oleh masalah-masalah demi masalah datang dalam hidup kita. Mari yang kita lakukan sebagai murid Kristus yang sejati adalah kita makin sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Kita makin sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Kita makin sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kita makin sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan saya berdoa Tuhan akan menolong kita semua. Tuhan akan menjumpai kita. Ternyata kita adalah murid Dia yang sejati. Bukan murid yang abal-abal, bukan murid yang sembarangan, tapi murid Tuhan yang sejati. Dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang boleh diperdengarkan kepada kami semua, mengajar kami untuk di tengah situasi yang sama-sama, di tengah situasi yang serba tidak jelas, bahkan ada tekanan, sepertinya hidup kami diperas. Kami mau menjadi murid-murid-Mu yang sejati. Kami ingin tetap diam, tidak bereaksi negatif, dan kami tambah sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Kami makin sungguh-sungguh melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai persekutuan doa Kanaan ini, persekutuan doa FIF Group dan Asuransi Astra. Tuhan berkati persekutuan ini,
agar terus dipakai Tuhan, boleh menjadi berkat bagi lingkungan pekerjaan. Dan kami berdoa juga buat pengurus yang ada, Tuhan makin berkati kehidupan mereka, berikan mereka kesatuan hati, sehingga lewat persekutuan ini nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa juga Tuhan buat perusahaan-perusahaan di kawasan perkantoran asuransi Astra. Tuhan yang memberkati para pemimpin dan sampai tiap pegawai, Tuhan berkati mereka. Perusahaan-perusahaan ini boleh dipakai Tuhan lebih lagi dan boleh menjadi berkat bagi dunia dan khususnya bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami berdoa buat Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden, para kabinet menteri, semua yang terlibat, kepala-kepala daerah dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, perlindungan Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Kami juga berdoa buat aparat-aparat keamanan yang ada, tenaga-tenaga medis yang terjun langsung untuk menangani COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan lindungi mereka semua. Tuhan berkati segala jerih lelah mereka Tuhan. Berikan mereka kesatuan hati untuk memimpin negara ini Tuhan. Dan lewat kepemimpinan mereka boleh Tuhan boleh nyatakan hikmat, marifat dalam hidup mereka, sehingga ada terobosan demi terobosan bagi kemajuan bangsa negara Indonesia ini. Kami berdoa Tuhan pada kesempatan ini buat kota Jakarta. Tuhan berkati kota ini, Tuhan lawat kota ini sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin daerah kami, Gubernur DKI Jakarta Tuhan. Tuhan selalu melindungi, memberikan hikmat, memberikan kekuatan, kesehatan, dan Tuhan memberikan roh yang takut akan Tuhan, sehingga boleh memimpin kota Jakarta ini untuk dibawa lebih hari lebih maju bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat situasi-situasi dunia yang saat ini makin kurang kondusif terkait dengan wabah penyakit COVID-19, pandemi COVID-19. Tuhan pulihkan dunia ini. Apapun yang terjadi di dunia ini Tuhan, kami percaya atas seizin Tuhan. Tuhan yang juga bertanggung jawab, Tuhan yang memegang kami anak-anak Tuhan yang hidup di dalamnya. Tuhan yang menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa terlebih khusus buat situasi Indonesia di negara kami yang juga kurang kondusif, baik terkait dengan kesehatan, terkait dengan ekonomi dan sebagainya akibat dari COVID-19 ini. Biar Tuhan pulihkan keadaan Indonesia ini. Tuhan campur tangan menolong para penderita COVID-19. Tuhan sembuhkan dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat keluarga-keluarga yang ditinggalkan akibat pandemi COVID-19 ini. Tuhan yang menghibur mereka, Tuhan yang membebat rasa kehilangan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa sekali lagi buat bangsa negara Indonesia ini agar Tuhan pulihkan bangsa ini dan tuaian jiwa-jiwa boleh dinyatakan di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami pada kesempatan ini juga berdoa buat karyawan yang ada yang mempunyai pergumulan hidup, mempunyai masalah, persoalan, mungkin sakit penyakit, pergumulan finansial, pergumulan tentang masa depan, pergumulan tentang pasangan hidup, dan apapun yang mereka alami, Tuhan yang campur tangan menolong, menyatakan kuasanya di tengah-tengah hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, dan mari Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita tadahkan tangan, terima berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang percaya kita katakan, amin.